Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik dari kelas 1C program studi PGSD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Pendidikan Pancasila. Yang pertama, jelaskan dasar ontologi, dasar epistemologi, dan dasar aksiologi dalam Pancasila. Yang pertama, dasar ontologi atau hakikat manusia. Pada hakikatnya, dasar ontologi Pancasila adalah manusia Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat yang tidak hanya menyangkut sila-silanya saja, melainkan juga meliputi hakikat dasar dari sila-sila Pancasila atau filosofis merupakan dasar ontologi sila-sila Pancasila. Yang kedua, dasar epistemologi atau pengetahuan. Pada hakikatnya, dasar epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Dan juga Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu sistem pengetahuan yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dari Pancasila. Yang ketiga, dasar aksiologi atau nilai. Pada hakikatnya, segala sesuatu yang itu bernilai, hanya saja nilai seperti apa saja yang ada serta bagaimana hubungan nilai-nilai tersebut dengan manusia. Dan juga pada hakikatnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan. Yang kedua, berikan penjelasan tentang perbedaan ideologi Pancasila dengan ideologi beberapa negara lain di dunia. Perbedaan ideologi Indonesia dengan beberapa negara lain yaitu dapat dilihat dari hubungan antara negara dengan warga negaranya. Contohnya, dalam negara liberalis, tugas negaranya hanya untuk menjaga, sedangkan rakyatnya mempunyai kebebasan untuk melakukan apa saja asal tidak melanggar tata tertib. Yang ketiga, jelaskan peran Pancasila dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila berperan menjadi arah berperilaku yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Republik Indonesia. Arah perilaku yang terdapat di Pancasila wajib kita terapkan. Jika kita terapkan dengan baik, maka persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasti akan tercapai. Yang keempat, jelaskan peran agama dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peran agama sangatlah penting dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena sudah jelas di dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, jika salah satu warga negara tidak memeluk agama, dapat dipastikan warga negara tersebut tidak peduli atau mengabaikan Pancasila. Dan apabila kita memiliki keyakinan atau meyakini adanya Tuhan, dapat dipastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasti akan kokoh atau akan bertahan. Contohnya, banyak pejuang Islam rela mengorbankan jiwa raga untuk mengusir kaum imperialis sekaligus merebut kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, mengapa akhir-akhir ini banyak generasi muda yang bersikap dan berperilaku yang tidak sesuai dengan nilai budaya dan kepribadian nasional? Penyebab utama hal tersebut terjadi adalah globalisasi. Globalisasi yang cepat perkembangannya, yaitu teknologi, dengan teknologi yang semakin masif berkembang dan menciptakan mudahnya mendapatkan informasi dari seluruh dunia. Hal tersebut dapat menjadi jalur kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan budaya orang Timur atau budaya Indonesia terus masuk ke dalam kebudayaan kita. Informasi tersebut termasuk juga cara hidup mereka. Hal ini jika terus berlanjut, generasi muda Indonesia akan hancur oleh budaya barat yang tidak sesuai dengan norma-norma di masyarakat kita.
Hal itulah yang menyebabkan sikap generasi muda Indonesia tidak sesuai dengan nilai budaya dan kepribadian nasional. Dan yang terakhir, keenam, betulkah generasi muda Indonesia memiliki permasalahan yang dapat mengikis nilai nasionalisasi bangsa Indonesia? Silahkan jelaskan sebab akibat permasalahan tersebut. Iya, betul. Penyebab dari mengikisnya nilai nasionalisme bangsa Indonesia adalah globalisasi. Dampak yang akan terjadi apabila nasionalisme bangsa Indonesia terkikis adalah masuknya budaya dari luar ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai dan norma di Indonesia. Berkurangnya jasa peduli terhadap orang di sekitar dan nilai-nilai budaya asli Indonesia yang seharusnya dilestarikan oleh generasi muda semakin berkurang. Jadi sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.